Lain Poltekkes Kemenkes jurusan D3 Perawatan ya Bu. Nama saya Prawadita, Ibu bisa memanggilnya dengan Prawadita ya. Kalau boleh saya tahu siapa nama Ibu dan senangnya dipanggil apa? Nama saya Ibu Ayunda, senang dipanggil Ibu Ayu. Oh, Ibu Ayu ya, baiklah. Ibu Ayu, bagaimana perasaannya hari ini? Apa ada keluhannya hari ini? Saya takut, Sus. Tadi ada orang yang terus membisik-bisikan saya, menyuruh saya bunuh diri, Sus. Tenang Bu, tenang. Mana orangnya Bu? Ada di mana sekarang? Tidak tahu, Sus, suara itu selalu terdengar di kuping saya. Baiklah, kalau begitu bagaimana kita berbicara tentang suara-suara yang sering muncul itu ya? Iya, Sus, baiklah. Mau di mana kita berbicaranya ya Bu? Di sini aja, Sus. Baiklah, Tamu ini. di sini aja ya Bu kita berbicaranya. Ya. Ayo, Sus, cepat. Begini Bu, kalau boleh saya tahu kita mau berbicaranya berapa lama ya? Kalau bisa 45 menit aja, Sus. Ya udah, kita berbicaranya 45 menit aja ya. Ya, Sus. Dari tadi suara itu terus mengganggu saya, Sus. Baiklah, kalau boleh saya tahu Bu Ayu mendengar suara itu tanpa ada wujudnya. Iya. Kalau boleh saya tahu apa yang dikatakan suara itu kepada Ibu? Mati kamu, mati, kayak gitu, Sus. Bu Ayu, apakah suara itu terus terdengar atau sewaktu-waktu saja? Suara itu sering datang mengganggu saya, Sus. Saya jadi takut, disuruh dibisikinnya mati kamu gitu. Apa Bu Ayu mendengar suara itu? Kau diam aja. Apa Bu Ayu sering mendengar suara seperti itu? Suara itu sering datang ketika saya lagi sendiri, Bu. Biasanya kira-kira berapa kali sehari Bu Ayu mendengar suara-suara seperti itu? Sering, Sus. Lebih sering pas aku sendiri, kadang 5 kali sehari, Sus. Oh, lebih dari 5 kali ya Ibu mendengarnya. Kalau begitu, pada keadaan apa suara itu terdengar? Apa pada waktu Ibu sendiri? Karena kau jawab. Oh, Bu Ayu sering mendengar suara itu. Dah Kak. Apa Bu Ayu sering mendengar suara-suara seperti itu? Sering, Sus. Biasanya lebih dari 5 kali. Oh, lebih dari 5 kali ya Bu. Kalau begitu pada keadaan apa Ibu sering mendengar suara seperti itu? Suara-suara itu datang pas saya lagi sendiri, Sus, dan lagi sepi-sepinya. Itu juga pasti datang suara itu. Apa yang Bu Ayu rasakan saat mendengar suara-suara seperti itu? Saya takut, Sus, takut sekali. Dan kira-kira apa yang Bu Ayu biasanya lakukan saat mendengar suara itu? Saya teriak, Sus, tidak, saya tidak mau mati. Begitu, Sus. Apakah dengan cara Ibu Ayu seperti itu suara-suara itu hilang? Tidak hilang, Sus. Suara-suara itu tetap saja terdengar di kuping saya. Baiklah Bu Ayu, kalau begitu Bu Ayu harus tenang dulu ya. Bagaimana kalau kita belajar cara-cara untuk mencegah agar suara-suara itu tidak lagi muncul? Bagaimana caranya ya, Sus? Begini Bu Ayu, ada 4 cara untuk mencegah suara-suara itu muncul. Yang pertama dengan menghardik suara tersebut. Dan yang kedua dengan cara Ibu berbincang-bincang dengan orang lain. Dan yang ketiga melakukan kegiatan yang sudah terjadwal. Dan yang terakhir yang harus Ibu Ayu lakukan adalah meminum obat dengan cara yang teratur. Ada 4 ya, Sus? Iya Bu, bagaimana kalau kita belajar satu cara dulu, yaitu dengan menghardik. Caranya adalah ketika suara-suara itu muncul, langsung Bu Ayu bilang begini, pergi, saya tidak mau dengar kamu suara palsu. Sambil Bu Ayu menutup kedua telinga Ibu ya. Begitu diulang-ulang sampai suara itu tidak terdengar lagi pada Ibu. Bagaimana kalau Bu Ayu mencobanya? Seperti ini, Sus ya. Pergi, saya tidak mau mendengar, kamu itu sebenarnya palsu. Nah, begitu Bu. Bagaimana kalau Bu Ayu coba sekali lagi? Pergi, kamu itu palsu, kamu itu tidak nyata. Seperti itu ya. Iya Bu, bagus sekali. Bu Ayu sudah bisa ya. Ya, bagus sekali. Bu Ayu sudah bisa ya.
Saya sudah bisa. Nah Bu, bagaimana perasaan Bu Ayu setelah meragakan latihan tadi? Saya sudah lega, jadi tidak takut lagi, Sus. Baguslah Bu Ayu kalau begitu. Nanti kalau suara-suara itu muncul, Bu Ayu silakan mencoba melakukannya sendiri ya. Ya, Sus, nanti saya coba. Bagaimana kalau kita membuat jadwal latihannya lagi? Apakah Bu Ayu mau? Mau, Sus? Baiklah, Bu Ayu maunya jam berapa saja kita latihannya? Jam jam 4 aja, Sus. Oh, baiklah jam 4 sore ya Bu ya. Ya, Sus. Baiklah Bu, Ibu maunya jam berapa saja latihannya? Jam pagi, jam 4 atau jam malam? Baik Bu, kita akan latihan lagi pada saat pagi hari, terus dilanjutkan di sore hari jam 4 dan dilanjutkan lagi pada malam hari ya. Ya, Sus. Baiklah, tempatnya Ibu mau di mana ya? Di sini aja, Sus. Baiklah, kita di sini aja ya latihannya. Ya, Sus. Kalau begitu, bagaimana kalau kita bertemu lagi untuk belajar dan latihan mengendalikan suara-suara itu dengan cara yang kedua? Baik, Sus. Pukul berapa maunya Ibu? Pukul berapa ya? Bagaimana kalau 2 jam lagi dari sekarang? Baiklah, Sus. Di mana tempatnya? Di sini aja, Sus. Baiklah Bu, kalau begitu di sini aja ya kita latihannya untuk kegiatan yang selanjutnya. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu, sampai jumpa. Ya, Sus. Terima kasih. Sama-sama. Set. Selamat siang Bu Ayu. Siang, Sus. Bagaimana perasaannya Bu Ayu siang hari ini? Baik, Sus. Apakah suara-suara itu masih muncul dan sering Ibu Ayu dengar lagi? Masih, Sus. Apakah Ibu Ayu sudah dipakai cara yang telah kita latih? Sudah, Sus, tapi suara-suara itu masih tetap datang, Sus. Apa suara-suara itu sedikit berkurang? Ya, Sus, suara itu agak sedikit berkurang. Bagus Bu, kalau begitu begini ya Bu, sesuai janji kita tadi saat akan saya. Bagus Bu ya, kalau suara-suaranya sudah sedikit berkurang. Sesuai janji kita tadi ya Bu, saya akan latih Ibu dengan cara yang kedua, yaitu bercakap-cakap dengan orang lain. Kita akan latihan selama 5 menit ya Bu. Mau di mana kita latihannya Bu? Di sini saja. Ya, Sus, di sini saja. Baiklah Bu, begini. Cara kedua untuk mencegah mengontrol halusinasi Ibu adalah dengan cara berbincang-bincang dengan orang lain. Jadi kalau nanti Bu Ayu mulai mendengar suara-suara itu, langsung saja cari teman untuk diajak ngobrol ya. Minta teman untuk ngobrol dengan Bu Ayu. Contohnya begini. Tolong, saya mulai mendengar suara-suara aneh. Ayo ngobrol dengan saya. Atau kalau ada orang yang di rumah dan misalnya kakak Bu Ayu atau orang tua Bu Ayu, Ibu Ayu itu ajak mengobrol mereka seperti tadi. Ayo mau mengobrol dengan saya mendengar suara-suara aneh, begitu ya Bu. Coba Ibu bisa nggak praktekkan yang seperti saya jelaskan tadi? Kayak gini ya, Sus. Tolong, saya sedang mendengar suara-suara kat. Tolong, saya sudah mulai dengar suara aneh. Kamu mau ngobrol sama saya? Nah, ya begitu Bu, bagus. Coba sekali lagi ya Bu. Tolong, saya mendengar suara-suara aneh. Maukah kamu ngobrol sama saya? Nah, sudah sekali, bagus sekali ya Bu. Tolong nanti dilatih terus ya Bu Ayu. Iya, Sus. Di sini Bu Ayu dapat mengajak perawat atau pasien lain untuk bercakap-cakap dengan Bu Ayu ya. Jika nanti suara itu datang lagi, apakah Bu Ayu mengerti? Ya, Sus, saya mengerti. Baguslah kalau begitu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Ayu setelah melakukan tindakan tadi? Saya merasa lega, Sus. Baguslah Bu. Jadi sudah ada berapa cara Bu Ayu pelajari untuk mencegah suara-suara tersebut? Sudah 2 cara, Sus. Bagus. Cobalah kedua cara ini kalau nanti Bu Ayu mendengar suara-suara aneh lagi. Bagaimana kalau kita masukkan dalam jadwal kegiatan harian Bu Ayu? Ya, Sus. Mau jam berapa kita latihan bercakap-cakapnya ya Bu Ayu?
Jam pagi, jam 4 sore sama jam malam, Sus. Wah, bagus Bu. Jadi nanti Bu Ayu lakukan secara teratur. Jika sewaktu-waktu suara itu muncul lagi, Bu besok ya Allah, mana pula ya Allah. Darah. Wah, bagus ya Bu. Jadi nanti Bu Ayu lakukan secara teratur latihan tadi. Besok pagi saya akan kesini lagi ya. Ya, Sus, boleh. Bagaimana kalau kita latih cara yang ketiga, yaitu melakukan aktivitas yang terjadwal untuk Bu Ayu? Yesus, kira-kira maunya jam berapa ya Bu untuk besok? Besok pagi aja, Sus. Bagaimana kalau jam 5 pagi aja? Jam 5 pagi subuh-subuh. Bagaimana kalau besok pagi setelah sarapan? Iya, Sus. Kira-kira mau di mana Ibu Ayu itu? Apa kita ngobrolnya? Di sini lagi aja, Sus. Baiklah Bu, kalau begitu besok jam 5 pagi. Bu, kalau begitu besok saya kesini lagi dan setelah makan pagi kita berbincang-bincang lagi ya. Iya, Sus. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Ya. Selamat pagi Ibu Ayu. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Pagi, baik Sus. Apakah Ibu Ayu masih ingat dengan saya? Masih dengan perawat kita kan? Wah, bagus Bu. Ibu Ayu masih mengingat nama saya dengan benar ya Bu. Apakah suara-suara masih muncul Bu? Iya Sus, suaranya masih terus muncul. Mati kamu, mati. Itu yang saya dengar Sus. Apakah dua cara kemarin sudah Ibu lakukan? Iya Sus, saya sudah memakai 2 cara yang suster ajarkan ke saya kemarin. Bagaimana hasilnya Bu? Begini sih, suaranya sudah mulai agak berkurang lebih sedikit daripada yang kemarin itu Sus. Wah, bagus Bu ya. Ibu Ayu sudah pintar menggunakan 2 cara yang saya ajarkan kemarin ya Bu. Kalau begitu sesuai janji kita kemarin dan hari ini kita akan belajar cara yang ketiga untuk mencegah halusinasi, yaitu melakukan kegiatan terjadwal. Kalau begitu Ibu maunya di mana kita bicara Bu? Di sini aja Sus, di ruang tamu. Baik, kita duduk di ruang tamu ya Bu. Kira-kira berapa lama kita bicaranya? Terserah Sus, lama-lama juga nggak apa-apa. Bagaimana kalau 45 menit ya Bu? Iya, boleh Sus. Baiklah, kalau begitu, ayo kita ke ruang tamu. Ayo Sus. Nah, kalau boleh tahu, apa saja biasa Ibu Ayu lakukan? Apa ya? Banyak Sus yang sering saya lakukan. Banyak ya. Kalau pagi-pagi kegiatan Ibu apa? Kalau pagi-pagi saya membersihkan tempat tidur, mandi pagi, sarapan, senam, menyiram bunga, menonton TV, menyapu, apalagi ya Sus? Wah, bagus Bu. Kegiatan pagi Ibu banyak sekali ya. Terus berikutnya apa? Maksud suster siang. Iya, kalau siang kegiatannya apa aja? Kalau siangnya saya makan siang, menonton TV, menyapu, membersihkan jendela dan tidur siang Sus. Kalau malamnya apa saja kegiatan Ibu? Kalau malam harinya yang saya lakukan menonton TV, makan malam, menutup jendela, setelah itu minum obat Sus. Wah, banyak sekali kegiatan Ibu ya. Kalau begitu, mari kita latih dulu 2 kegiatan hari ini, yaitu latihan menyapu dan latihan membersihkan jendela. Bagaimana Bu? Apakah Ibu mau? Iya Sus, mau. Baiklah Bu, coba sekarang Ibu menyapu lantai di ruang tamu ini. Apakah Ibu Ayu bisa? Bisa Sus. Wah, bisa ya. Iya Sus, saya sudah bisa menyapu. Nah, bagaimana kalau sekarang kita membersihkan jendela? Baik Sus, ayo. Wah, bagus sekali Ibu Ayu sudah menyapu dan membersihkan jalan dengan benar. Bagus Iya. sekali Bu. Iya Sus, makasih. Ya baik Bu, kita duduk lagi ya.
Baik Bu, kegiatan ini Ibu Ayu lakukan untuk mencegah hal tersebut muncul lagi ya. Kemudian kegiatan yang lain akan kita latih lagi agar dari pagi sampai malam ada kegiatan. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Iya sus, saya bersedia. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu Ayu setelah kita bercakap-cakap? Cara yang ketiga untuk mencegah suara-suara itu kembali lagi. Saya merasa senang dan sedikit lega sus. Bagus sekali Bu. Coba Ibu Ayu sebutkan 3 cara yang kita latih untuk mencegah suara-suara itu muncul kembali. Ya sus, cara yang pertama menghardik suara itu. Yang kedua mengajak berbincang kepada orang lain. Ya. Dan yang ketiga dengan melakukan aktivitas yang telah terjadwal. Iya, bagus sekali Bu. Nah, sekarang mari kita masukkan dalam jadwal kegiatan harian Ibu ya. Iya sus. Nah, nanti Ibu Ayu bisa mencoba melakukan latihan-latihan yang sudah kita lakukan itu sesuai jadwal ya. Iya baik sus. Nah, nanti Ibu Ayu bisa mencoba ngomong lagi. Kalau begitu bagaimana Ibu kalau menjelang malam nanti kita membahas minum obat yang baik serta penggunaan obat? Iya sus, boleh. Maunya jam berapa Bu? Setelah makan malam aja. Setelah makan malam siang. Tapi kan malam bagaimana menjelang malam? Menjelang malam. Kalau begitu bagaimana Ibu kalau menjelang malam nanti kita membahas minum obat yang baik serta penggunaan obatnya? Boleh sus, boleh. Maunya jam berapa? Bagaimana kalau setelah makan malam aja sus? Kalau begitu jam 8 ya. Iya sus, boleh. Ibu Ayu maunya di tempat biasa atau di mana? Di sini aja lah sus. Di ruang makan saja ya. Iya. Oke. Saya permisi dulu ya. Iya sus, terima kasih. Selamat malam Ibu Ayu, bagaimana perasaannya malam ini? Siang sus. Aku malam sih. Malam Ibu Ayu, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Malam sus, baik kok sus. Apakah suara-suaranya masih muncul Bu? Masih sus, tapi lebih tidak terdengar sesering kemarin kok sus. Apakah sudah digunakan 3 cara yang sudah kita latih kemarin Ibu? Sudah sus. Apakah jadwal kegiatannya sudah dilaksanakan? Sudah. Apakah pagi tadi sudah minum obat Bu? Iya sus, sudah saya minum obatnya. Baik, malam hari ini kita akan mendiskusikan tentang obat-obatan yang Ibu minum ya. Kita akan diskusi selama 5 menit sambil menunggu makan malam. Makan malam kan? Sambil menunggu ibu ngantuk deh. Baik, malam ini kita akan mendiskusikan tentang obat-obatan yang Ibu minum ya. Kita akan diskusi selama 5 menit sambil menunggu sambil Ibu menunggu tidur ya. Bagaimana? Mau Ibu? Mau sus. Oke, di sini ya Bu. Iya sus, di sini saja. Kalau boleh tahu Ibu Ayu adakah bedanya setelah minum obat secara teratur? Kalau saya minum obat secara teratur, saya merasa tenang, lega, dan terasa ringan sus. Apakah suara-suara itu berkurang atau menghilang Ibu? Tetap saja suara-suara itu muncul sus. Walaupun walaupun saya sudah meminum obat, tetapi suara-suara itu tetap saja muncul. Padahal setiap hari saya selalu minum obat saya dengan teratur. Begini ya Ibu Ayu, minum obat itu sangat penting agar suara-suara yang Ibu Ayu dengar dan mengganggu selama ini tidak muncul lagi. Nah, kalau begitu, tahu berapa macam obat yang Ibu Ayu minum? Banyak sekali sus obatnya. Nah, perawat akan menyiapkan obat ya. Jadi ibu ini yang warnanya oranye ini namanya CP3. Ini diminum 3 kali sehari. Itu diminumnya pagi, siang, dan jam malam. Gunanya untuk menghilangkan suara-suara yang sering ibu dengar. Obat yang warna putih ini THP3. Nah, THP ini 3 kali sehari, jamnya sama, gunanya juga agar suara-suaranya hilang ya Bu. Nah, yang ketiga ini relax dan tidak
kaku, dan sedangkan yang merah jambu ini HP, berfungsi untuk menenangkan pikiran dan menghilangkan suara-suara semua. Semua obat ini diminum 3 kali sehari, tiap pagi, siang, dan malam. Nah, apakah Ibu Ayu mengingat fungsi obat-obat ini? Baik sus, kalau yang warnanya oranye itu untuk menghilangkan suara-suara. Terus yang warnanya putih itu agar saya merasa rileks, dan yang merah jambu untuk menenangkan pikiran saya sus. Wah, Ibu Ayu pintar sekali, bagus sekali. Ibu Ayu mengingat fungsi obat-obat. Baiklah Bu, nanti kalau suara-suara sudah hilang, obatnya tidak boleh dihentikan ya. Iya sus. Nanti konsultasikan dengan dokter. Setiap kalau putus obat, Ibu Ayu akan kambuh dan sudah sembuh seperti keadaan semula. Dan kalau obatnya habis, Ibu Ayu bisa minta ke dokter untuk mendapatkan obat lagi. Apakah Ibu Ayu mengerti? Iya sus, saya mengerti. Baiklah Ibu Ayu, juga harus teliti saat minum obat-obatan ini. Pastikan obatnya benar. Artinya Ibu Ayu harus memastikan bahwa itu benar-benar obat punya Ibu Ayu. Jangan keliru dengan obat milik orang lain. Baca nama kemasan, pastikan obat yang diminum pada waktunya dengan cara yang benar, yaitu diminum sesudah makan dan tepat jamnya ya Bu. Iya sus, baik. Ibu Ayu juga harus memperhatikan berapa jumlah obat sekali minum. Dan Ibu Ayu harus cukup minum 5 gelas per hari. Bagaimana Ibu Ayu, mengerti? Iya, saya mengerti sus. Bagaimana kalau begitu? Nah sekarang, baiklah ya kalau begitu. Nah sekarang bagaimana perasaan Ibu Ayu setelah kita bercakap-cakap mengenai obat? Saya merasa lega, bahagia, dan saya sudah mengerti tentang apa yang suster jelaskan kepada saya. Wah, bagus Bu. Nah, sekarang coba sebutkan sudah berapa cara yang kita latih untuk mencegah suara-suara itu hilang, Bu. Ada 4 cara sus. Yang pertama menghardik, yang kedua itu mengajak berbincang orang lain, yang ketiga melakukan aktivitas yang terjadwal, dan yang keempat itu meminum obat secara teratur sus. Bagus Ibu Ayu, sudah menyebutkan 4 cara yang sudah kita latih dengan benar. Bagus sekali Ibu, kalau begitu mari kita memasukkan jadwal minum obatnya pada jadwal kegiatan Ibu Ayu ya. Iya sus. Ya Bu, jangan lupa pada waktunya minum obat, minta obatnya kepada perawat atau pada keluarga Ibu kalau di rumah ya. Iya sus, baik. Nah, makanan Ibu Ayu sudah datang. Kalau begitu ketemu lagi untuk melihat manfaat cara mencegah suara-suara muncul ya. Nah, yang telah iya. kita bicarakan bagaimana kalau minggu depan. Kak. Udah kedengaran oleh Ibu sampai terakhir. Iya, Kak. ada. Mau baik kayaknya. Sepertinya Ibu. Nah, sepertinya Ibu Ayu sudah mulai mengantuk ya. Nah, bagaimana kalau kita bicarakan lagi minggu depan? Iya sus, boleh. Seperti tadi, Ibu maunya jam berapa? Seperti tadi itu sus. Oke, bagaimana kalau jam 8 pagi? Iya sus, baik, jam 8 pagi. Kalau begitu, selamat istirahat ya Ibu. Sampai jumpa. Sampai jumpa sus. Misi dulu ya.